Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang sifat-sifat ibadur rahman. Itu hamba-hamba Allah yang spesial yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai akhir dari surat Al-Furqan. Di mana Allah Subhanahu wa taala buka firman-Nya dengan menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, hamba-hamba Ar-Rahman yang sifat pertamanya adalah mereka berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang dimana jika mereka diajak berbicara oleh orang-orang jahil, maka mereka membalas pembicaraan orang-orang jahil tersebut dengan kata-kata yang mengandung keselamatan dan seterusnya. Yang sebagian ulama mengatakan sifat-sifat ini ya adalah sifat-sifat yang melazimi ibadur rahman. Mereka selalu seperti itu. Yang Tahir bin Asyur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir menyebutkan ada sekitar 11 sifat. Kemudian di penghujung ayat Allah sebutkan tentang apa buah dari sifat-sifat tersebut. Kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapat al-ghurfah, yaitu surga yang tinggi, bima sabaru, atas kesabaran mereka. Atas kesabaran mereka. Jadi mereka melakukan sekitar 11 atau 10 atau kurang lebih sifat-sifat tersebut dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran sehingga mereka meraih al-ghurfah, surga yang tinggi. Sebagian ulama mengatakan wa ibadur rahman adalah mubtada dan khobarnya ulaika yujzaunal ghurfah. Adapun alladzina itu semua adalah sifat naat dari ibadur rahman. Artinya ibadur rahman terus memiliki sifat-sifat yang khobarnya bahwasanya mereka adalah penghuni surga yang tinggi. Nah, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah tatkala menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, Allah tidak mengatakan mereka adalah para sahabat atau mereka adalah para tabi'in atau mereka adalah para a'immah, ya, para orang-orang salaf, zaman salaf dahulu. Tidak, Allah tidak mengatakan begitu. Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, sifatnya begini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga tentu ini memotivasi siapa saja yang membaca ayat-ayat ini untuk menjadi seperti mereka. Artinya peluang menjadi ibadur rahman terbuka. Siapa saja di zaman manapun, ya, di masa manapun, dari golongan manapun, dari suku manapun, dari negeri manapun, masih berpeluang untuk menjadi ibadur rahman. Dengan syarat mereka memenuhi sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah tentang ibadur rahman tersebut. Oleh karenanya, tatkala kita membaca ayat-ayat ini, hendaknya kita perhatian serius agar kita tahu sifat-sifat tersebut seperti apa dan agar kita bisa meniru atau melakukan sifat-sifat tersebut. Siapa tahu dengan karunia Allah, dengan kemudahan dari Allah, di antara kita bisa menjadi ibadur rahman. Taib, Allah buka firman-Nya, ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman. Hamba-hamba di sini maksudnya adalah hamba-hamba spesial. Al-ubudiyah, penghambaan yang jika disandarkan kepada Allah ada dua kemungkinan. Pertama, al-ubudiyah, penghambaan yang berkaitan dengan rububiyah, dan yang kedua al-ubudiyah yang berkaitan dengan al-uluhiyah. Yang berkaitan dengan rububiyah maksudnya semua makhluk adalah hamba Allah. Ya, semua makhluk adalah hamba Allah. Apakah dia kafir, apakah dia ateis, apakah dia musyrikin, ya. Semua adalah hamba Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, siapapun juga, ya. Semuanya adalah hamba, akan datang kepada Allah sebagai hamba. Illa atir rahmani abda, datang kepada Allah sebagai hamba. Maka semuanya adalah hamba Allah. Tapi bukan ini yang dimaksud dalam ayat ini. Yang dimaksud ibadur rahman adalah hamba-hamba yang telah mentahqiq ubudiyah, yang telah mewujudkan ubudiyah dalam kehidupan keseharian mereka, ya.
yaitu mereka adalah hamba-hamba yang telah mewujudkan ubudiyah. Dan ini mirip tatkala Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ibadahnya. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sifat utama, yaitu Abdullah wa Rasuluh. Anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dipuji hanya sekedar dari sisi Rasul. Ya, dia terpuji dari sisi Rasul, Asyraful Mursalin. Tetapi Rasulullah SAW juga dipuji dari sisi sebagai seorang hamba. Bahkan dalam beberapa ayat Allah memuji Nabi dengan mengangkat sifat ubudiyahnya. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting. Ya. Contoh seperti dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi rasulihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. Ini kondisi genting tatkala orang-orang kafir mengingkari adanya Isra Mi'raj karena menurut mereka sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal. Allah menetapkan hal tersebut. Ini kondisi genting karena waktu itu sebagian orang murtad malah. Tapi Allah malah menampilkan atau memunculkan sifat ubudiyah. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya. Lailan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan seterusnya. Begitu juga tatkala Nabi SAW sedang salat kemudian tidak diganggu oleh orang musyrikin, kata Allah wa annahu lamma qama abdullahi yad'uuhu. Ya, tatkala sang hamba berdiri kemudian salat berdoa kepada Allah, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Abdullah. Ya. Allah mengatakan apa? Abdullah, ya. Oleh karenanya maksud penghambaan di sini adalah peribadatan, yaitu uluhiyah, peribadatan kepada Allah. Hamba-hamba ini adalah hamba spesial yang mereka tunduk kepada Allah dan beribadah kepada Allah dalam setiap langkah kaki mereka, dalam setiap sikap mereka. Mereka ini hamba-hamba yang spesial. Dan orang yang paling puncak dalam mewujudkan ubudiyah adalah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW kalau salat hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Dalam riwayat yang lain hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya pecah-pecah karena beribadah. Waktu ditanya oleh Aisyah, kenapa anda demikian? Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi ibadur rahman sini maksudnya adalah hamba-hamba spesial yang mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diidhafahkan kepada Ar-Rahman. Kenapa tidak dikatakan ibadullah? Kenapa dikatakan ibadur rahman? Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan sebagai isyarat bahwasanya mereka ini bisa menjadi hamba-hamba Allah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinna Allah yuzakki may yasha. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya maka tidak seorang pun dari kalian yang suci, ya. Tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi seorang sadar jika dia ternyata bisa mentakik ubudiyah, bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah. Dia bisa puasa, dia bisa baca Quran, dia bisa salat, dia bisa bersedekah, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Jadi mereka ini hamba-hamba yang mendapatkan rahmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka diidhafahkan, disandarkan kepada Ar-Rahman wa ibadur Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini, banyak sifat mereka. Saya katakan sekitar 11 tadi. Yang pertama adalah yang berjalan di atas muka bumi haunan. Haunan itu hainan, yaitu lemah lembut, berjalan dengan lembut, ya. Tidak ada kesombongan sama sekali. Oleh karenanya banyak ahli tafsir menafsirkan yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan dengan haun, yaitu mereka tawadhu, mutawadhi'in. Mutawadhi'in, bukan mutakabbirin, bukan sombong dan angkuh. Ternyata sifat pertama yang disebut oleh Allah tentang ibadur rahman adalah mereka tawadhu, memiliki akhlak yang mulia, dan tawadhu adalah akhlak yang mulia. Ya, kalau seorang sudah berjalan dengan kesombongan, menunjukkan dalam dadanya, ya, lebih parah lagi daripada yang dia tampakkan, ya. Dan kesombongan bisa nampak dalam berbagai bentuk, di antaranya dengan berjalan, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Dari sikap berjalan bisa ketahuan seorang sombong atau tidak, terutama zaman dahulu. Ya. Kalau sekarang mungkin jarang kita melihat orang berjalan karena
rata-rata naik mobil atau orang di rumah atau ketemu di kantor, ya. Tetapi bisa dilihat dari kesombongan-kesombongan dari penampakan-penampakan yang lain. Maka ini hanya sekedar contoh saja, mewakili bahwasanya mereka adalah orang yang tidak sombong ketika berjalan di atas muka bumi. Kenapa dikatakan di atas muka bumi? Artinya dalam bermuamalah. Karena seorang bermuamalah berjalan di atas muka bumi. Seakan-akan Allah mengatakan mereka ini kalau bermuamalah dengan orang lain, maka mereka jauh dari kesombongan. Dari perkataan, tutur kata, dari senyuman, dari sikap, semuanya mereka dalam kondisi lembut dan tidak sombong. Dengan sifat sombong, barang siapa memiliki sifat sombong, maka dia langsung keluar dari sifat ibadur rahman. Langsung keluar. Meskipun dia mungkin tidak musyrik, meskipun dia mungkin rajin sholat, meskipun dia mungkin rajin bersedekah, begitu dia punya sifat sombong, dia sudah keluar dari ibadur rahman. Ya, ibadur rahman sifat pertama yang Allah sebutkan, tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh. Ya. Dan saya katakan zaman sekarang orang sombong nampak dari tulisannya, nampak dari tutur katanya, nampak dari ceramahnya, nampak dari macam-macam, dari mimik raut wajahnya, ya. Nampak orang sombong, nampak, ya. Orang sombong itu nampak dari cara dia bersikap. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sifat berikutnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu apabila orang-orang jahil menyapa mereka atau berbicara dengan mereka dengan kejahilan mereka, qalu salama, maka mereka menjawab kejahilan tersebut dengan kata-kata yang mendatangkan keselamatan, ya. Yang mendatangkan keselamatan. Yaitu mereka tatkala bersikap dengan orang lain, ya. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana sikap yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Orang jahil datang kemudian mungkin mencela mereka, mungkin mencerca mereka, maka mereka tidak gubris, ya. Mereka jawab tapi dengan jawab yang tidak menimbulkan keributan, dengan jawab yang tenang, dengan jawab yang mendatangkan keselamatan. Kemudian mereka berlalu, ya. Seperti firman Allah dalam ayat yang lain, wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang jahil, ya. Tidak memuaskan hawa nafsu mereka seperti orang sekarang melihat misalnya ada komentar di medsos atau di mana orang menjelek-jelekan dia, tidak kuat, kemudian dia harus melampiaskan, dia harus balas dendam, dia harus menyampaikan, dia harus kumpulkan pers misalnya untuk membantah dan yang lainnya. Tidak selalu demikian, ya. Tidak mau diusik sedikit pun. Orang tidak mau, seakan-akan ada keangkuhan dalam ini, tidak boleh diusik sama sekali. Kita ini yang musik banyak, Nabi yang musik banyak, sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang mengusik banyak. Kita ini siapa, ya? Orang-orang yang ibadur rahman, tatkala diusik oleh orang jahil, mereka menjawab dengan jawaban yang cukup, ya. Karena mereka mencari keridhaan Allah. Bukan untuk menunjukkan saya harus menang di hadapan publik, ya. Tidak. Saya harus menang di hadapan orang jahil tersebut, ya. Enggak. Mereka, ya, perkataan Allah idza khatabahumul jahilun, orang jahil berbicara dengan mereka menunjukkan mereka, ya, disikapi jahil oleh orang tersebut, tapi ibadur rahman, ya, tidak menjawab kejahilan mereka dengan kejahilan pula, dengan kebodohan, tapi mereka menjawab dengan kata-kata yang baik, ya. Dan ini kita perlukan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang ini, karena orang jahil banyak, ya. Kita terkadang juga terjerumus dalam kejahilan. Banyak orang masih belum paham. Sudah masuk medsos banyak orang jahil, ya. Banyak orang jahil, ya. Oleh karenanya tidak semua kejahilan atau orang mengusik kita kemudian kita balas pula dengan usikan, balas juga, biarin aja, ya. Seperti kata orang Indonesia apa? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita boleh balas dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang bijak. Tidak mesti harus membalas, tidak harus membongkar, enggak harus. Kita mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan orang sekitar kita atau bukan keridhaan diri kita, enggak. Kemudian sifat berikutnya, jadi demikianlah mereka di siang hari tatkala mereka bermuamalah pada orang-orang, bagaimana menghadapi orang-orang baik mereka bersikap dengan baik, bahkan dalam menghadapi orang-orang buruk mereka juga bersikap dengan baik. Bagaimana mereka di malam hari, ya. Allah sebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu orang-orang yang mereka di malam hari, melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Itu mereka salat. Mereka salat. Itulah kondisi mereka di malam hari.
mereka habiskan malam mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk salat, ya, sujud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari mereka berakhlak mulia, di malam hari untuk Rabb mereka ya tidak kalah hebatnya, ya. Mereka salat, mereka beribadah. Tentunya ini menunjukkan mereka perhatian terhadap salat malam. Jadi syarat berikut yang harus kita perhatikan, kalau mau jadi ibadur rahman harus salat malam. Harus salat malam. Ya. Harus ada sebagian malam yang kita gunakan untuk salat. Ya. Akhlak yang mulia tidak cukup. Karena ini persyaratan jadi ibadur rahman. Syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Syarat berikutnya yang Allah sebutkan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yang mereka melalui malam mereka dengan sujud dan berdiri, itu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum." Hendaknya kalian salat malam karena itulah kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Kita alhamdulillah kita di bulan Ramadan sifat ini bisa kita kerjakan, ya. Kondisi mendukung Ramadan kita salat tarawih dan termasuk salat malam salat tarawih, ya. Apakah harus kemudian salat sampai berjam-jam? Tidak harus. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, pernah berkata, "Man shalla rak'ataini aw aktsar ba'dal isya faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman." Barang siapa yang salat 2 rakaat setelah salat isya, yaitu dia salat malam karena waktu salat malam setelah salat isya atau lebih, maka sungguhnya dia telah termasuk dalam, ya, ibadur rahman. Tentu bertingkat-tingkat, ya. Al-Kalbi juga berkata, ini nukil Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya. Wa man aqama rak'ataini ba'dal maghrib wa arba'an ba'dal isya faqad bata sajidan wa qa'iman. Barang siapa yang salat 2 rakaat setelah maghrib dan 4 rakaat setelah isya, maka dia telah, ya, bermalam dengan sujud dan berdiri karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya semakin banyak salat semakin baik, tapi tidak harus kita salat 2 jam, 3 jam. Paling tidak seorang berusaha salat witir misal 3 rakaat, paling tidak 1/4 jam untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa setengah jam lebih baik, ya, agar bisa menjadi ibadur rahman. Bisa menjadi ibadur rahman. Jangan malam-malam kita lewati tanpa ada bangun malam untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat mereka di malam hari. Kemudian sifat mereka berikutnya apa? Yaitu mereka takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menakjubkan. Mereka di siang hari berakhlak mulia, di malam hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ujub, tidak merasa pede, tidak merasa yakin pasti masuk surga, apalagi mau ngajak-ngajak orang untuk masuk surga, ya. Enggak, mereka enggak demikian. Ya, justru mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ya, mereka semakin mengenal Rabb mereka, mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berdoa, dalam doa mereka, walladzina yaquluna, sifat mereka yang berikutnya, alladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami, yaitu palingkanlah dari kami azab jahannam, azab neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sungguhnya azabnya adalah gharama, yaitu melazimi. Kata para ulama, yaitu azabnya adalah melazimi, ya. Ada yang mengatakan gharama adalah syadid. Ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan gharama artinya azab kalau sudah kena enggak akan lepas-lepas lagi. Beda kalau di dunia namanya orang disiksa. Seperti ada raja yang zalim menyiksa orang, dia siksa sebentar, kemudian dimasukkan lagi penjara, kemudian disiksa lagi. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di neraka sekali disiksa sudah nempel enggak berhenti-berhenti. Makanya disebut dengan gharama, yaitu maksudnya mulazamah, senantiasa melazimi. Tidak terlepas, sekali dia disiksa oleh Allah di neraka, siksaan tersebut tidak akan berhenti-berhenti. Terus dan seterusnya. Ya. Makanya disebut dengan gharama. Ada yang mengatakan gharama maksudnya asyaddal azab, yaitu siksaan yang sangat berat. Ya. Mereka mengatakan mereka takut dari neraka jahanam. Kenapa? Karena neraka jahanam azabnya kana gharama. Kalau sudah kena enggak lepas-lepas. Saya ini menderita, ya. Orang kalau sakit sebentar bisa hilang, masih mending. Kalau sakit enggak berhenti-berhenti, itu penderitaan yang luar biasa. Kemudian mereka berkata lagi, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya, ya, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Mustaqarran wa muqama, tempat menetap dan tempat kediaman, ya.
Adapun mustaqarran itu tempat menetap, ya. Muqaman tempat selama-lamanya. Sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur maksudnya beliau mengatakan mustaqar yaitu tidak selamanya. Neraka itu kalau mampir aja sudah parah. Apalagi muqaman, apalagi selama-lamanya. Ini dia berkata mustaqarran tempat menetap seperti ahli tauhid yang melakukan kesyirikan, ahli tauhid yang melakukan kemaksiatan. Kemudian ternyata dosa mereka lebih banyak daripada kebaikan mereka, maka mereka masukkan di neraka. Mustaqarran sebagai tempat mampir tapi menetap tapi tidak selamanya. Beda dengan muqaman. Muqaman tempat yang selama-lamanya. Dan namanya neraka jahanam, apakah mustaqar ataukah muqam, semuanya adalah penderitaan. Semuanya adalah penderitaan. Ya, sehingga mereka berkata, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Subhanallah. Mereka tidak ujub, ya, tetapi justru berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka jahanam. Baik, kemudian Allah sebutkan lagi sifat mereka berikutnya, ya, berkaitan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan kerabat-kerabat, ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka berada di tengah-tengah. Sedang-sedang, tidak mubadzir, tidak pelit tapi sedang-sedang. Banyak ulama mengatakan maksudnya ini adalah infak, bukan infak yang berkaitan dengan kewajiban, tapi infak yang berkaitan dengan mubahat. Perkara-perkara yang mubah. Karena kalau namanya yang wajib, berapapun banyak harus dikeluarkan. Namanya wajib. Ya. Zakat betapa banyak pun harus dikeluarkan. Ya. Wajiban. Ya. Dan juga tidak berkaitan dengan haram. Karena yang namanya haram sedikit pun tidak boleh. Ya. Jadi yang dimaksud dengan infak di sini, infak yang mubah. Ini berkaitan dengan misalnya di rumah, tentang dengan keluarga. Ya. Sebenarnya membawa kepada makna demikian. Karena kalau berbicara tentang wajib, infak banyak-banyak juga tidak masalah. Namanya wajib harus dipenuhi. Dan kalau yang disebut dengan infak yang haram, meskipun sedikit juga tidak boleh. Kalau gitu, ini yang berkaitan dengan yang mubah. Bagaimana dia memanage hartanya tatkala di rumah, misalnya. Bagaimana tatkala dia bersikap dengan hal tersebut. Atau berkaitan dengan perkara yang sunnah, yang mustahab. Yang mustahab, misalnya sedekah dan yang lainnya. Intinya, jika dia bersikap hartanya terhadap perkara yang sedekah, dia tidak sampai berlebih-lebihan akhirnya mengorbankan hak sebagian orang. Bukan berarti kemudian semua hartanya dia infakkan sehingga artinya istrinya terbengkalai, anaknya terbengkalai, orang tuanya tidak dia perhatikan, hartanya semua misalnya buat dakwah, ini juga tidak boleh. Ya. Tetapi baina dzalik ada untuk keperluan sedekah dan ada juga kewajibannya tetap dia penuhi. Atau berkaitan dengan yang mubahat, itu dia belikan misalnya pakaian, makanan, tidak berlebih-lebihan sampai orang mengatakan mubadzir, masa beli barang-barang mahal kayak gitu, namanya mubadzir. Dan juga tidak dikatakan pelit, ya sama keluarganya tidak pelit, artinya sedang-sedang. Dan itu yang dituntut di antara sifat ibadur rahman demikian. Bukan mubadzir, semua yang dia, karena dia punya uang, semua dia ingin dibelikan, semua yang ingin dia belikan, sehingga akhirnya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Ya, beli makanan harus yang paling mahal, beli barang harus yang paling mahal, misalnya. Beli, enggak, itu bukan ibadur rahman. Kayak saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang kebetulan diberikan kelebihan harta, ya. Di antara sifat ibadur rahman, kalau memberikan barang-barang tidak berlebihan. Jangan sampai kemudian istri kita karena kita begitu sayang kemudian beli tas sampai harganya ratusan juta, sampai mahal banget, ya. Kemudian belikan misalnya jam dengan harga berlebih-lebihan. Itu bukan sifat ibadur rahman. Bukan haram, tidak haram, tidak haram. Kalau saya bilang ini berkaitan bukan perkara yang haram. Kalau haram sedikit pun tidak boleh. Tetapi ibadur rahman tidak demikian. Lam yusrifu wa lam yaqturu. Dia tidak berlebihan, tidak pelit. Artinya oke lah beli barang yang bagus, tapi tidak harus yang paling mahal. Ya. Tidak juga barang yang murah. Ya. Wa kana baina dzalika qawama, sedang-sedang saja. Sebagaimana orang menilai itu sedang. Karena sebagian orang maunya yang branded, maksudnya yang paling mahal, yang paling ini. Enggak, jangan ikuti omongan manusia. Jangan terbawa dengan suasana komunitas orang-orang. Ya. Itu hanya perbuatan mereka menyebab kita agar kita keluar dari ibadur rahman. Kalau Anda ingin di ibadur rahman, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Dan jangan juga pelit. Ya.
Artinya keluarga kita tahu kita bukan orang berlebihan dan juga tidak pelit. Taib. Itu tadi yang berkaitan dengan mubahat. Adapun tadi saya katakan berkaitan dengan sedekah yang mustahabbat, yang dianjurkan, maka jangan juga berlebih-lebihan sehingga akhirnya sebagian hak tidak terpenuhi misalnya. Ini juga tidak boleh. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW ketika sebagian orang hendak bersedekah dengan seluruh harta, Nabi larang. Contohnya Ka'ab bin Malik. Ketika dia bertobat, dia ingin bersedekah dengan seluruh hartanya, Nabi bilang, tidak perlu. Tidak perlu. Ya, beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar ketika ingin bersedekah dengan seluruhnya, Nabi bolehkan. Kenapa? Rasulullah tahu Abu Bakar adalah orang yang bisa bertanggung jawab. Ya, imannya kuat dan dia mampu untuk menjalankan kewajibannya meskipun dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Ya, itu pengecualian. Ya, artinya selama orang tidak melalaikan kewajiban yang lain, maka tidak mengapa dia bersedekah dengan yang banyak. Ya. Baik. Kemudian jadi sifat ibadur rahman tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Ini peringatan juga sebagian orang terlalu pelit sama anaknya, terlalu pelit sama istrinya. Jangan pelit-pelitlah. Kalau kita ada harta, siapa yang paling utama kita bahagiakan? Keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak kita. Yaitu sifat ibadur rahman, tidak pelit. Sedang-sedang ya. Sebagian orang semuanya perhitungan, sama istrinya perhitungan, sama anaknya perhitungan. Ya, sebagian orang pelitnya luar biasa. Tapi saya pernah dicerita ada seorang istrinya telepon dia, telepon baru kecelakaan, tabrakan mobilnya. Pertama ditanya, bukan bagaimana kondisimu wahai istriku, tapi tanya gimana mobilnya. Yang dipikirkan mobilnya, istrinya enggak begitu diperhatikan. Subhanallah. Ya, kenapa? Terlalu pelit luar biasa. Baik. Kita lanjutkan. Sifat berikutnya adalah mereka menjauh dari dosa-dosa besar. Mereka menjauh dari dosa-dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Ya. Kata para ulama ayat sebelumnya yaitu berjalan dengan tawadhu, kemudian membalas orang jahil dengan kata-kata yang baik, salat malam, kemudian kalau berinfak dengan sedang, ini semua disebut tahliyah, yaitu sifat-sifat mulia. Ya. Sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan mereka. Yang kedua, yaitu mereka meninggalkan takhliyah, itu meninggalkan sifat-sifat yang buruk, dosa-dosa. Dimulai dari walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak berbuat syirik, mereka tidak pernah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meminta kepada jin, tidak pernah meminta kepada malaikat, tidak pernah meminta kepada kubur, tidak pernah meminta kepada wali-wali, tidak pernah minta kepada mayat-mayat, tidak pernah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak pernah membunuh jiwa yang tidak halal untuk dibunuh. Mereka tidak pernah membunuh. Menumpahkan darah tidak pernah, ya. Wala yaznun, dan mereka tidak pernah berzina. Mereka tidak pernah berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa atham. Barang siapa yang melakukan ini semua, berbuat syirik, kemudian bunuh, menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, berbuat zina, yalqa atham, dia akan bertemu dengan dosa yang besar. Ya. Ini 3 perkara merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Makanya waktu Nabi ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata kepada Nabi, "Ayu dzambi akbar?" Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, "Anta du'a lillahi anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah sementara yang ciptakan engkau hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Tsumma ayun, kemudian apa setelah itu? An taqtula waladak makhafata an yat'am ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut miskin, takut dia makan bagianmu. Membunuh. Tsumma ayun, kemudian apa? Kata Ibnu Mas'ud, kata Nabi SAW, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosa-dosa yang sangat besar. Dan ternyata ibadur rahman mereka bersih dari dosa-dosa ini. Barang siapa yang melakukannya, maka mereka akan mendapatkan atham. Atham artinya dosa. Ya, ada yang mengatakan atham adalah nama lembah di neraka. Kita di neraka ada lembah, ada gunung, ya. Ada bermacam-macam lokasi yang siap untuk dijadikan lokasi penyiksaan. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan sa'urhiquhu sa'uda terhadap Walid bin Mughirah, aku akan menyiksa dia dengan disuruh panjat. Jadi ada gunung disuruh panjat. Sampai kemudian jari-jari lepas, gunung sangat panas, saya disuruh manjat. Dibuat lelah untuk memanjat. Ada lembah juga.
Lembah, ada yang mengatakan lembah tersebut namanya Atham, ya, ada namanya dan macam-macam ya. Ada yang mengatakan adalah lembah di neraka jahanam yang disediakan oleh Allah untuk menyiksa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Ya. Dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat kelak. Dilipat gandakan azab. Azab semakin ditambah, ya. Jadi para penghuni neraka jahanam ketika mereka diazab, yang pertama mereka minta agar segera mati. Ya. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berteriak, wahai Malik, bilang Tuhanmu agar mematikan kami. Mereka enggak kuat ingin mati. Apa jawaban Malik, sang penjaga neraka? Qala innakum makithun. Kalian akan terus di situ. Makithun. Ya, akan terus di situ. Ya. Tatkala mereka tidak berhasil minta untuk dimatikan, mereka minta untuk diringankan. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Berkata para penghuni neraka jahanam kepada penjaga neraka, mereka berkata, mintalah kepada Rabbmu agar memberi keringanan kepada kami meskipun satu hari saja. Subhanallah, mereka minta keringanan. Apakah dikasih keringanan? Jawab, tidak dikasih keringanan. Kata Allah, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Silakan rasakan dan kalian tidak merasakan kecuali semakin tambahan. Jadi orang di neraka jahanam azabnya bertambah-tambah. Tambah lagi, ditambah lagi, tidak dikurangi sama sekali apalagi dimatikan karena mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Mereka kekal di dalamnya muhana, terhina. Tahir bin Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan ihanah, penghinaan lain dengan azab. Jadi mereka mendapatkan dua siksaan. Siksaan pertama di azab dengan dipanggang, dengan dibakar, dengan disate oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam siksaan. Ya. Yang kedua muhanan, mereka dihina. Dihina dengan dicaci, dengan diejek oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkumpullah pada diri mereka dua siksaan, siksaan fisik dan siksaan batin. Jadi penghuni neraka jahanam disiksa. Siksaan batin banyak mereka, kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali mereka disiksa dengan siksaan batin. Ya, banyak. Ya. Di antaranya misalnya siksaan batin, misalnya mereka diperlihatkan tentang penghuni surga. Dibuka pintu surga, dilihat dari jauh penghuni surga makan, minum, senang-senang. Oh, mereka lapar, haus. Mereka minta makan enggak dikasih. Ini siksaan batin, melihat orang sedang dalam kebahagiaan, kemudian mereka dalam siksaan dan mereka menyesal kenapa dulu tidak beramal saleh. Siksaan batin. Di antara siksaan batin mereka lihat sembahan-sembahan mereka juga ternyata dalam neraka jahanam. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah juga dalam neraka jahanam. Mereka lihat patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, ya, setan dalam neraka jahanam. Iblis muncul pada hari kiamat di neraka kemudian berkhutbah di atas mimbar terbuat dari api, ya. Dan ini penyiksaan. Kemudian mereka juga ketemu dengan orang-orang yang mereka anggap bisa menolong mereka, ternyata juga sama-sama disiksa. Banyak siksaan neraka jahanam banyak. Ya. Siksaan batin maksud saya. Siksaan batin. Jadi mereka muhanan, bukan hanya dikisah fisik, tapi sisa juga batin. Dikumpulkan oleh Allah dua siksaan kepada mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Maka mereka itulah orang-orang yang akan diganti keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali yang bertobat. Ya Ustaz, apakah orang yang pernah berzina, pernah membunuh orang tidak bisa jadi ibadur rahman? Bisa. Dengan syarat bertobat. Ya. Asalnya ibadur rahman tidak pernah membunuh, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berzina. Tetapi qadarullah sekarang banyak orang sudah pernah terjerumus dalam perzinahan, apalagi sebagian lokasi, di bagian tempat perzinahan sangat mudah, ya. Dengan adanya medsos sekarang dan macam-macamnya, ya. Tapi bagaimana? Apakah masih bisa berkesempatan jadi ibadur rahman? Jawabannya masih bisa. Pernah syirik, pernah percaya sama dukun, ya, pernah pakai jimat, apakah masih bisa jadi ibadur rahman? Jawabannya masih bisa. Syaratnya apa? Illa man taba. Allah tidak kasih syarat kalau mau jadi ibadur rahman tidak boleh berbuat dosa, enggak ada syarat demikian.
tapi harus bertobat. Illa man taba, kecuali yang bertobat. Wa amana, beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal dengan amal yang saleh. Kalau mereka bertobat, beriman, beramal saleh, apa jawabannya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang keburukan mereka dirubah jadi kebaikan. Ada khilaf di kalangan para ulama, maksudnya keburukan dirubah jadi kebaikan. Ada beberapa pendapat, di antara pendapat yang kuat yaitu mereka tatkala bertobat di dunia. Jadi pendapat pertama mengatakan ini di dunia. Allah rubah keburukan menjadi kebaikan. Setelah mereka bertobat, harusnya mereka bermaksiat, biasanya mereka minum khamar, biasanya mereka berzina, biasanya mereka melakukan kemaksiatan. Ketika mereka bertobat, semuanya berubah. Waktu-waktu yang seharusnya mereka biasanya habiskan untuk maksiat, berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Itulah namanya dirubah. Dirubah kebiasaan mereka yang tadinya bermaksiat menjadi kebiasaan berbuat kebajikan. Itulah perubahan dari keburukan menjadi kebaikan. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, berdasarkan hadis yang sahih tentang hal ini, perubahan tersebut di akhirat. Perubahan tersebut di akhirat. Yaitu keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan, mereka sudah bertobat dan ternyata kebaikan mereka lebih banyak daripada, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, maksudnya berkaitan dengan orang-orang yang tatkala ditimbang, kebaikan mereka lebih banyak daripada keburukannya. Kemudian telah di akhirat, karena tobat mereka yang luar biasa, Allah memberi bonus, yaitu bahwasanya dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia, ternyata Allah ambil dan Allah letakkan di timbangan kebajikan. Setelah itu tentunya. Sehingga menambah derajat mereka di surga. Sehingga menambah derajat mereka di surga. Dan ini nikmat yang luar biasa. Ya, sampai datang dalam suatu hadis ya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, "Inni la'alamu akhir ahli jannati dukhulanil jannata." Aku tahu orang yang paling terakhir masuk surga. Dan dialah orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Seorang dihadirkan pada hari kiamat kelak. Fa yuqal i'ridu alaihi sigara dzunubi, maka Allah perintahkan kepada malaikat, tampakkanlah dosa-dosa kecilnya. Jadi di dunia pernah melakukan dosa besar, pernah melakukan dosa kecil. Diperlihatkan dosa-dosa kecilnya, warfa'u anhu kibara, tapi yang dosa besar jangan tampakkan kepadanya. Fatu'radu alaihi sigaru dzunubi, maka dinampakkan kepada orang ini, orang paling terakhir masuk surga ini, diperlihatkan dosa-dosa kecilnya. Ya, artinya orang ini pernah masuk neraka, makanya dia paling terakhir masuk surga karena paling terakhir masuk neraka. Kemudian dinampakkanlah dosa-dosa kecilnya. Kemudian dikatakan kepadanya, amilta yauma kadza wa kadza, kadza wa kadza. Bukankah kau pernah melakukan demikian pada hari ini, pada hari ini? Maka dia berkata, na'am. La yastati an yunkir, dia tidak mampu untuk mengingkari itu semua. Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubi an tu'rad alaihi. Dan dia khawatir ini masih yang kecil-kecil. Dia ingat semua. Yang dia lakukan bukan cuma ini saja. Ini baru yang kecil-kecil diperlihatkan, dia sudah ketakutan. Nanti yang bagaimana yang besar-besar? Maka dikatakan kepadanya, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Sungguhnya setiap dosa yang kau lakukan ini akan ditimbang di tempat timbangan kebajikan. Masya Allah. Nikmat dari Allah. Maka dia berkata, akhirnya dia ingin dosa besarnya juga diperlihatkan agar ditimbang dalam timbangan kebajikan. Maka dia berkata, Rabbi qad amiltu asya'a la araha huna. Ya Rabbi, dulu saya pernah melakukan banyak maksiat di dunia, kok belum ditampakkan sekarang. Dia ingin ditampakkan karena dia tahu dosa-dosa tersebut akan diletakkan dalam timbangan kebajikan. Kata sang perawi, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Nabi waktu menyampaikan hadis ini, Nabi tertawa sampai nampak geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, pendapat dipilih oleh sebagian ulama, zahir hadis dan zahir ayat bahwasanya ada orang-orang di akhirat kelak jika tobat mereka luar biasa, justru maksiat yang pernah mereka lakukan bukan diletakkan di timbangan keburukan, tapi diletakkan di timbangan kebajikan, memperberat timbangan kebajikan sehingga membuat mereka semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, "Man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka sungguh dia telah sebenar-benar bertobat. Mataba di sini adalah masdar mimi sebagai penekanan. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maf'ul mutlak, artinya mereka benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi apa yang disebut dengan tobat sesungguhnya, yaitu bukan cuma tobat omongan, tapi ada bukti. Itu bertobat dan beramal soleh. Ya, ada orang mengatakan saya tobat, tapi nggak ada buktinya. Ya hatinya, mulutnya boleh berucap, tapi hatinya tidak menyertai mulutnya, dan sikapnya juga tidak menyertai pengakuannya. Tobat yang benar adalah tobat yang disertai dengan amal soleh. Ya, makanya Allah mengatakan wa man taba wa amila soleha. Allah ingin jelaskan apa itu tobat yang benar, yaitu bertobat dan beramal soleh. Fa innahu yatubu ila Allahi mata. Baru itu yang dikatakan dengan tobat yang sesungguhnya. Taib. Kemudian apa sifat berikutnya dari ibadur rahman? Kata Allah walladzina la yashhaduna az-zura, yaitu orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini walladzina la yashhaduna biz-zur. Kalau yashhaduna biz-zur pakai ba artinya dan orang-orang yang tidak bersaksi dengan persaksian palsu. Tetapi Allah mengatakan walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Oleh karena kalau kita baca perkataan para salaf, mereka menafsirkan az-zur di sini adalah di antaranya adalah a'yadul kuffar, hari-hari perayaan orang-orang kafir. Mereka tidak menghadiri perayaan kesyirikannya orang-orang kafir. Dan sebagian menafsirkan dengan al-ghina, yaitu orang-orang tidak menghadiri acara-acara konser-konser nyanyian. Zaman dulu ada orang yang nyanyi, mereka tidak hadir, mereka tidak mau. Sehingga zur di sini maksudnya bukan sekedar dusta, tapi umum, kebatilan. Kebatilan. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian pembahasannya dia mengatakan az-zur di sini maksudnya sesuatu yang dihias, ya, sehingga yang batil nampaknya baik. Seperti perkataan Nabi SAW, man tashabba'a bima lam yu'tah, ya, faka'annama labisa thawbaz zawr. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang bergaya dengan yang tidak dia miliki, seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan, yaitu suatu yang dihiasi. Seperti a'yadul kufar, perayaan orang kafir, yaitu kelihatannya suatu yang benar, ternyata adalah kesyirikan. Sama, nyanyian seakan-akan itu bagus, ternyata adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi maksudnya di sini orang-orang tidak pernah mengikuti acara-acara seperti itu, yang berkaitan dengan syubhat maupun dengan syahwat yang dihiasi, mereka tidak mau ikut. Bagaimana lagi dengan orang yang ini sekedar tidak hadir, apalagi dengan yang menyetujui? Tentu tidak boleh, sedang hadir aja nggak mau mereka. Jadi kalau anda ingin menjadi sifat ibadur rahman, antum bisa lihat dalam tafsiran para salaf tentang ayat ini. Mereka tidak menghadiri perayaan hari-hari perayaan orang-orang kafir. Kalau anda ingin menjadi ibadur rahman, jangan hadiri perayaan-perayaan tersebut. Apalagi menyetujui. Apalagi ikut meramaikan, ya, hadir aja enggak. Demikian juga jangan pernah ikut acara-acara konser-konser, jangan pernah ikut. Anda ikut berarti Anda keluar dari sifat ibadur rahman. Ibadur rahman orang spesial. Kalau Anda pernah melakukannya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini juga sifat yang sangat penting di zaman sekarang ini. Kalau mereka melalui perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya di dunia maupun akhirat, mereka lewat aja, tidak mampir nengok-nengok, lewat. Betapa banyak sekarang majelis lagu di HP kita, banyak sekali. Ini zaman dulu tidak ada HP, jadi ada majelis lagu, orang ngobrol-ngobrol nggak ada juntrungnya, mereka tidak mampir, mereka lewat aja, lewat paling assalamualaikum lewat. Mereka tidak mampir sama sekali, marru kiraman, lewat begitu saja. Kalau ingin jadi ibadur rahman seperti itu, maka jangan mampir kemudian mampir, lihat perdebatan yang nggak benar ngikutin. Majelis lagu, majelis sia-sia, nggak ada faedahnya. Apakah Anda nonton dapat pahala? Jawabannya tidak. Majelis lagu banyak sekali sekarang. Di HP, di YouTube banyak sekali. Yang terkadang viewersnya, subscribersnya sampai jutaan. Lagu semuanya. Majelis lagu tidak ada faedahnya. Kemudian kita nonton. Kita mampir, kita saksikan, bahkan kita nikmati. Kita bukan ibadur rahman. Dosa Ustaz? Tidak dosa, mungkin tidak dosa. Ya cuma buang-buang waktu. Tetapi bukan lagi ibadur rahman. Ini peringatan bagi kita semua. Karena majelis lagu, majelis yang sia-sia tidak ada faedahnya ini sangat banyak di zaman sekarang ini. Lain halnya kita ajak anak istri berjalan-jalan, menyenangkan hati mereka, ada faedahnya.
Kita kemudian lihat majelis ini, perdebatan ini, diskusi ini tidak ada faedahnya. Maka itu bukan sifat ibadur rahman. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan mereka ibadur rahman adalah yang jika mereka diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap tuli ataupun buta. Tidak kemudian menundukkan diri sambil bersikap tuli dan buta. Artinya mereka kalau dengar ayat-ayat Allah mereka perhatian. Dibacakan ayat Allah mereka dengar. Pengajian mereka dengar. Bukan orang-orang yang berpaling. Dibacakan ayat Allah mereka berpaling, seakan-akan mereka tuli, seakan-akan mereka buta. Sebagaimana orang musyrikin Quraisy. Ya. Adapun mereka kalau dibacakan ayat Allah atau mereka baca ayat Allah, mereka tadabbur. Ya. Mereka bukan seperti orang buta, mereka bukan seperti orang tuli. Kemudian di antara sifat mereka walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Kembali lagi ini kaitan dengan perhatian ibadur rahman terhadap keluarga. Ibadur rahman bukan orang-orang yang hanya perhatian sama kawan-kawannya, sama orang jauh, sama keluarga mereka perhatikan. Begitu perhatian mereka, sampai mereka berdoa. Walladzina yaqulun, mereka berdoa. Rabbana hablana, ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah dari istri-istri kami, anak-anak kami qurrata a'yun, yaitu menyejukkan pandangan kami. Jadi mereka berdoa agar istri mereka menjadi istri yang solehah. Mereka berdoa agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang solehah, yang soleh. Wa ja'alnal muttaqina imama, dan jadikanlah kami teladan-teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dalil bahwasanya namanya ibadur rahman, mereka tidak egois, hanya mikir diri mereka sendiri. Sebagian orang dia soleh tapi istrinya tidak dia pedulikan. Anaknya tidak dia pedulikan. Ya. Ibadur rahman dia perhatian terhadap dirinya dan dia juga perhatian sama anak istrinya. Dia tidak berkata mau istri saya mau nakal mau apa nanti saya meninggal masuk surga ketemu bidadari, mau istri mau kayak apa, enggak. Dia perhatian sama istrinya, perhatian sama anaknya, bahkan dia doakan, bangun malam mendoakan anak-anaknya, mendoakan istrinya karena dia tahu dia punya kewajiban terhadap keluarganya. Jadi ciri ibadur rahman perhatian sama keluarga. Oleh karena sebagian ahli tafsir mengatakan ini kelazimannya dia berarti mengajari anak-anaknya. Ya, dia bukan cuma doa tapi dia praktek, dia ngajari anak-anaknya, dia bimbing anak-anaknya, dia bimbing istrinya, tidak dibiarkan begitu saja, diberikan kemewahan, tidak diarahkan. Itu bukan sifat ibadur rahman. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami teladan bagi orang yang bertakwa, yaitu doa yang sangat tinggi. Ya, mereka berdoa, ya Allah jadikanlah kami teladan. Bagaimana jadi teladan? Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin diraih kepemimpinan dalam agama. Artinya, ya Allah anugerahkanlah kami kesabaran, anugerahkanlah kami keyakinan agar kami bisa menjadi teladan bagi orang yang bertakwa. Baru datanglah khabar. Tadi semua mubtada dengan sifat-sifat alladzina semua sifat. Khabarnya apa? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Seakan-akan Allah berfirman wa ibadur rahman ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Dan hamba-hamba Allah mereka itulah adalah orang-orang yang diberi ghurfah, yaitu tempat yang tinggi di surga. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Perhatikan, di antara sebab utama mereka masuk adalah kesabaran. Ini mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya semua sifat-sifat yang mereka lakukan dari awal, berjalan dengan tawadhu di atas muka bumi, tidak menggubrisi orang-orang jahil, salat malam, kemudian mengeluarkan harta dengan teratur pada tempatnya, tidak melakukan zina, tidak berbuat syirik, kemudian tidak menumpahkan darah orang lain, ya. Dan sifat-sifat ini semua butuh kesabaran, mendidik keluarga, mendoakan mereka. Ini semua butuh kesabaran. Makanya Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka dibalas dengan ghurfah, surga yang tinggi. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Jadi sabar banyak hal. Sabar dalam meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Sabar dalam beribadah butuh kesabaran. Sabar dalam menasihati keluarga butuh kesabaran. Sabar dalam mengatur keuangan juga butuh kesabaran. Sabar menghadapi orang jahil juga butuh kesabaran dan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Perhatikan mereka di dunia, ya. Mungkin dihina sama orang jahil, mereka tidak balas. Mereka cuma ucapkan kata-kata penuh selamat. Boleh mereka dihina oleh orang jahil di dunia. Di akhirat apa yang terjadi?
Allah yang menyambut mereka, malaikat menyambut mereka. Tahiyatan wa salama. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ya menyambut mereka dengan penuh ya penghargaan terhadap mereka. Khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka jahanam. Hasunat mustaqarran wa muqama, sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Seandainya seorang tinggal di surga sebentar saja sudah merupakan puncak kenikmatan. Sebenarnya dalam hadis tatkala Rasulullah mengatakan ada seorang yu'ta ya didatangkan seorang yang paling sengsara di dunia. Yang paling tersiksa. Kalau ada orang paling sengsara, maksudnya paling miskin, paling sakit-sakitan, paling menderita di dunia, didatangkan. Kemudian dicelupkan di surga dengan sabghah, dengan sekali celupan. Maka ditanya, hal marrabbika ba'sun qat, ya. Apakah kau pernah mengalami kesusahan sama sekali? Kata dia, enggak pernah ya Allah. Enggak pernah saya mengalami kesusahan sama sekali. Padahal dia orang paling menderita di dunia. Baru dicelupkan di surga satu celupan, dia lupa semua keburukan. Kenapa? Karena surga itu nikmatnya luar biasa, melupakan segala kesusahan yang pernah dia rasakan. Inilah mustaqarran, apalagi ditempati dalam waktu yang lama, apalagi muqaman, tempat yang abadi. Sebentar aja sudah nikmat, apalagi selama-lamanya. Ya. Inilah balasan bagi mereka. Setelah itu di akhir ayat kata Allah, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi." Katakanlah kepada orang musyrik, wahai Rasulullah, "Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Tuhanku tidak mempedulikan kalian, melainkan karena kalau kalian beribadah kepada Rabb kalian. Laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Tetapi kalian telah mendustakan ayat-ayat Allah, fasawfa yakunu lizama, dan kelak azab tersebut akan menimpa kalian. Artinya, ya kalau kalian bertobat, beribadah kepada Allah, maka Allah akan pedulikan kalian. Tapi kalau kalian tidak beribadah, Allah tidak peduli dengan kalian, dan Allah akan mengadab kalian dengan azab yang lizam, yaitu azab yang senantiasa menempeli kalian dan tidak pernah lepas dari kalian. Inilah para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan, ya. Hendaknya kita pelajari satu persatu, kita berusaha bersifat dengan sifat-sifat tersebut kalau kita ingin masuk dalam ibadur rahman dan mendapatkan al-ghurfah, surga yang tinggi di akhirat kelak. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.